Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang konvensi naskah. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Aldila Putri Ardika. Yang kedua, Asri Kurnia. Yang ketiga, Desi Prihatinia. Yang keempat, saya sendiri, Revi Bajriah. Dan yang kelima, Rini Pusparini. Konvensi naskah. Pembahasan, pengertian konvensi naskah beserta bakunya. Tujuan pembahasan, terampil dalam menerapkan konvensi naskah karya tulis ilmiah dan mampu menghindari keplagiatan. Pengertian konvensi naskah. Konvensi naskah karya ilmiah adalah peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga atau beberapa lembaga tertentu yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan. Pada umumnya, setiap lembaga atau instansi memiliki konvensi karya ilmiah yang sama. Konvensi penulisan naskah yang sudah lazim mencakup aturan pengetikan, pengorganisasian materi utama, pengorganisasian materi pelengkap, bahasa, dan kelengkapan penulisan lainnya. Konvensi naskah terdiri dari yang pertama, sampul dan ukuran kertas, yang kedua, pengetikan, yang ketiga, pengorganisasian karangan, yang keempat, pelengkap pendahuluan, yang kelima, naskah utama karangan, dan yang keenam, pelengkap penutup. Untuk poin yang pertama, sampul dan ukuran kertas. Ketentuan dalam penulisan naskah. Adapun ketentuan-ketentuan dalam penulisan sebuah naskah adalah sebagai berikut. Yang pertama, naskah ditulis dalam bentuk format yang sudah jadi dan siap dicetak. Yang kedua, judul ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Yang ketiga, naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan program Microsoft Word, huruf Times New Roman dengan spasi 12 tunggal. Yang keempat, ukuran kertas A4 dengan margin 4,433 cm, kiri atas, kanan bawah. Yang kelima, alenia baru mulai pada ketikan ke-6 dari batas kiri. Antar alenia tidak diberi tambahan spasi. Untuk yang keenam, untuk kata asing maka dipergunakan cetakan huruf miring. Yang ketujuh, semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari 10 harus menggunakan ejaan. Yang kedelapan, tabel ataupun gambar harus diberi keterangan yang jelas dan diberi nomor urut. Untuk yang terakhir, yang kesembilan, identitas penulis harus dicantumkan di bawah judul meliputi nama lengkap tanpa gelar, institusi, alamat lengkap institusi, dan email. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rini Pusparini. Yang kedua adalah pengetikan. Persyaratan pengetikan teks karangan ilmiah mencakup penggunaan kertas, batas margin, spasi, bentuk, dan ukuran huruf. Terbagi menjadi dua, yaitu kertas pilihan 1 dari 2 jenis ukuran dan 2 pengetikan. Kemudian dilanjut dengan yang bagian ketiga, yaitu perorganisasian karangan. Perorganisasian karangan adalah penyusunan seluruh unsur karangan menjadi satu kesatuan karangan dengan berdasar persyaratan formal lebu hewan yang baik, benar, cermat, logis, penguasaan wawasan keilmuan bidang kajian yang ditulis secara memadai, dan format pengetikan yang sistematis. Unsur kalangan ilmiah yaitu 1. Pelengkap pendahuluan, 2. Judul halaman, 3. Halaman judul, 4. Halaman persembahan, 5. Halaman pengesahan, 6. Kata pengantar, 7. Abstrak, 8. Daftar isi, 9. Daftar gambar daftar tabel, 10. Inti karangan atau bagian utama karangan, 11. Pendahuluan bagian utama, 12. Kesimpulan, 13. Pelengkap simpulan, 14. Daftar pustaka lampiran, 15. Indeks, 16. Riwayat hidup penulis. Yang keempat adalah pelengkap pendahuluan, yaitu terbagi menjadi 7, diantaranya adalah 1. Halaman sampul dan halaman judul, 2. Halaman pengesahan, 3. Kata pengantar, 4. Abstrak, 5. Daftar isi, 6. Daftar gambar, 7. Daftar tabel. Kemudian halaman sampul dan halaman judul.
terbagi menjadi ada unsur-unsur, bagian-bagian, dan yang harus dihindarkan. Unsur-unsur dibagi menjadi 9, yaitu 1. Judul menggambarkan keseluruhan isi karangan. 2. Judul harus menarik pembaca baik makna maupun penulisannya. 3. Sampul, nama karangan, penulis dan penerbit. 4. Halaman judul, nama karangan, penjelasan adanya tugas, penulisan, dan penerbit. 5. Seluruh frasa ditulis pada posisi tengah secara simetris untuk karangan formal atau model lurus pada margin kiri untuk karangan yang tidak formal. 6. Judul menggambarkan keseluruhan isi karangan. Judul nomor 7 adalah judul harus menarik pembaca baik makna maupun penulisannya. 8. Sampul, nama karangan penulis, penerbit. Dan yang ke-9, halaman judul, nama karangan, penjelasan adanya tugas, penulis, dan penerbit. Kemudian bagian-bagian dibagi menjadi 5, yaitu 1. Judul diketik dengan huruf kapital. 2. Penjelasan tentang tugas disusun dalam bentuk kalimat. Ketiga, nama penulis ditulis dengan huruf kapital. Di bawah nama dituliskan nomor induk mahasiswa NPM. Nomor 4, logo universitas untuk skripsi, tesis, dan disertasi makalah ilmiah tidak diharuskan menggunakan logo. Yang kelima, data institusi mahasiswa mencantumkan program studi, jurusan, fakultas, universitas, dana dengan huruf kapital, misalnya nama kota dan tahun ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian yang harus dihindarkan yaitu komposisi tidak menarik, kedua tidak estetik, 3. Hiasan gambar tidak relevan, nomor 4. Variasi huruf jenis huruf, nomor 5. Kata ditulis oleh, 6. Kata NPM NRP, 7. Hiasan, tanda-tanda atau garis yang tidak berfungsi, nomor 8. Kata-kata yang berisi slogan, 9. Ungkapan emosional, dan yang terakhir adalah penulisan kata-kata atau kalimat yang tidak berfungsi. Pengesahan. Halaman pengesahan digunakan sebagai pembuktian bahwa karya ilmiah yang telah ditandatangani oleh pembimbing, pembaca penguji, dan ketua jurusan telah memenuhi persyaratan administratif sebagai karya ilmiah. Hal yang harus dihindarkan di dalam halaman pengesahan: menggarisbawahi nama dan kata-kata lain, mencetak nama dengan huruf kapital seluruhnya, tulisan melampaui garis tepi, menggunakan titik atau koma pada akhir nama, menulis nama tidak lengkap, menggunakan huruf yang tidak standar, tidak mencantumkan gelar akademis, menuliskan kata bapak atau ibu di depan nama. Kata pengantar. Perhatikan unsur-unsur yang dicantumkan dan cara penulisannya. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penjelasan adanya tugas penulisan karya ilmiah, penjelasan pelaksanaan penulisan karya ilmiah, penjelasan adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari seseorang, sekelompok orang atau organisasi, ucapan terima kasih kepada seseorang atau lembaga yang membantu, menyebutkan nama kota, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap penulis tanpa dibubuhi tanda tangan, harapan penulis atas karangan tersebut, manfaat bagi pembaca, serta kesediaan menerima kritik dan saran. Hal yang harus dihindarkan yaitu menguraikan isi karangan, mengungkapkan perasaan berlebihan, menyalahi kaidah bahasa, menunjukkan sikap kurang percaya diri, kurang meyakinkan, kata pengantar terlalu panjang, menulis kata pengantar semacam sambutan kesalahan bahasa yaitu ejaan, kalimat, paragraf, diksi, dan tanda baca kalimat tidak efektif. Abstrak. Beberapa definisi abstrak. Abstrak adalah suatu bentuk penyajian singkat sebuah laporan atau dokumen yang ditulis secara teknis, tulis, tanpa kritik, atau penafsiran penulisan abstrak. Abstrak adalah pernyataan singkat tetapi akurat dari isi dokumen tanpa menambah tafsiran atau kritik dan tanpa membedakan untuk siapa abstrak itu dibuat. Abstrak adalah uraian singkat tetapi akurat yang mewakili isi dokumen tanpa menambah interpretasi atau kritik dan tanpa melihat siapa pembuat abstrak tersebut. Karakteristik abstrak. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam karakteristik abstrak yaitu singkat, tidak memuat latar belakang, tidak memuat contoh, tidak memuat penjelasan alat, cara kerja, dan proses yang sudah lazim, tidak lebih dari 250 kata. 2. Berketelitian tinggi.
3. Bentuk tulisan, informatif, kualitatif, atau kuantitatif bergantung pada naskah asli, dan deskriptif, analisis, induktif, atau deduktif. 4. Bergantung pada struktur naskah asli, judul laporan atau dokumen asli, nama asli penulis laporan, tujuan dan masalah, cara kerja, proses atau metode kerja, hasil kerja dan validitas hasil, kesimpulan, dan inisial penulis abstrak. Selanjutnya ada jenis abstrak. Yang pertama, abstrak indikatif, yaitu abstrak yang menguraikan secara singkat masalah yang terkandung dalam dokumen lengkapnya. Yang kedua, abstrak informatif, yaitu miniatur laporan atau dokumen asli dengan menampilkan selengkap mungkin data laporan sehingga pembaca abstrak tidak perlu lagi membaca naskah aslinya, kecuali untuk mendalaminya. Yang kelima, daftar isi. Daftar isi adalah bagian pelengkap pendahuluan yang memuat garis besar isi karangan ilmiah secara lengkap dan menyeluruh. Pertama, dari setiap judul bab dan subbab disusun secara paralel dan konsisten. Kedua, rincian subbab maksimal 4 angka. Ketiga, nomor dan penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, berfungsi sebagai ciri atau penanda judul bab, subbab, dan rincian. Keempat, nomor halaman berfungsi untuk merujuk judul bab, subbab, dan rincian. Kelima, tajuk bab, subbab, dan rincian harus menggambarkan isi karangan dan disusun sesuai dengan karangan. Keenam, skripsi dan makalah yang lebih dari 10 halaman harus menggunakan daftar isi. Dan yang terakhir, ketujuh, daftar isi tidak sama dengan kerangka karangan. Selanjutnya yang keenam, daftar gambar. Bila di dalam buku itu terdapat gambar-gambar, maka setiap gambar yang tercantum dalam karangan harus tertulis di dalam daftar gambar. Daftar gambar di sini menginformasikan judul gambar dan nomor halaman. Ketujuh, daftar tabel. Bila dalam buku itu terdapat tabel-tabel, maka setiap tabel yang tertulis dalam karangan harus tercantum dalam daftar tabel. Daftar tabel menginformasikan nama tabel dan nomor halaman. Selanjutnya, naskah utama karangan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua inti karangan, dan yang ketiga kesimpulan. Bagian-bagian dalam pendahuluan terbagi menjadi 7 bagian. Pertama, latar belakang masalah. Kedua, tujuan penulisan. Ketiga, ruang lingkup masalah. Keempat, landasan teori. Kelima, sumber data penelitian. Keenam, metode dan teknik penulisan. Dan ketujuh, sistematika penulisan. Sebagai berikut. Lalu, inti karangan pada naskah. Bagian utama karangan merupakan inti karangan yang berisi ujian pembahasan masalah. Bagian ini menguraikan seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan secara tuntas ataupun sempurna. Kesempurnaan pembahasan diukur berdasarkan kelengkapan unsur-unsur berikut ini, yaitu pertama, ketuntasan materi, dan kedua, kejelasan uraian atau deskripsi. Hal lain yang harus dihindarkan dalam penulisan karangan ialah sebagai berikut. Dilanjutkan dengan kesimpulan dalam naskah. Kesimpulan berupa interpretasi atas hasil analisis, dapat berupa inferensi, dan dapat pula berupa implikasi. Inferensi adalah kesimpulan berdasarkan referensi, tidak melibat data secara langsung, sedangkan implikasi adalah kesimpulan yang melibat data. Kesimpulan menyajikan gambaran isi karangan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya secara singkat dan meyakinkan. Penggunaan bahasa dalam kesimpulan terdapat pilihan kata, terutama kata-kata transisi yang tercenderung menunjukkan hubungan penegas. Misalnya dengan demikian, jadi dapat disimpulkan bahwa fakta menunjukkan adanya kecenderungan hubungan yang menyertakan hasil atau akibat. Misalnya, jadi hasilnya, akibatnya. Kesimpulan dapat disajikan dalam bentuk paragraf semacam esai dan dapat berupa butir-butir rincian. Jika rumusan masalah dalam pendahuluan ada 2 butir, kesimpulan sekurang-kurangnya juga 2 butir. 6. Pelengkap penutup. Dalam pelengkap penutup terdapat 4 bagian, yaitu daftar pustaka, lampiran atau appendix, indeks, dan riwayat hidup. Sebagai berikut. Ikut video penjelasan mengenai konvensi naskah. Berdasarkan video tersebut, dapat kami simpulkan bahwa terdapat 6 acuan peraturan pembuatan naskah maupun karya ilmiah yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga atau beberapa lembaga tertentu yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan, yaitu sampul dan ukuran kertas, pengetikan, pengorganisasian karangan, pelengkap pendahuluan, naskah utama karangan, serta pelengkap penutup. Pada umumnya, setiap lembaga atau instansi memiliki konvensi karya ilmiah yang sama dan hanya dibedakan melalui ciri khas yang ditambahkan oleh tiap masing-masing instansi.
Adapun sekian penjelasan kami terkait konvensi naskah. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam penjelasan kali ini. Semoga membantu.